Halo teman-teman semua, pernahkah kalian mendengar atau membaca berita seperti ini? Dalam berita tersebut, penyandang disabilitas autisme ternyata masih sering mendapatkan perlakuan buruk dari masyarakat, bahkan oleh keluarga sendiri seperti orang tua. Nah, kami kelompok 12 kali ini akan memberikan informasi singkat mengenai apa sih autisme itu, serta hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan untuk menghadapi anak-anak dengan autisme. Autism Spectrum Disorder atau ASD merupakan salah satu gangguan perkembangan yang memberikan efek pada komunikasi dan perilaku seseorang. Pada umumnya, individu dengan ASD mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Individu ini juga memiliki minat yang terbatas serta menunjukkan perilaku yang cenderung berulang. Data pada tahun 2016 menunjukkan setidaknya terdapat 1,9% populasi atau setara dengan 1 dari 54 anak berusia 8 tahun di Amerika Serikat didiagnosis menderita ASD. Autism Spectrum Disorder memiliki 5 subtipe yang diklasifikasikan berdasarkan karakteristik dan tingkat keparahannya. Individu dengan autisme memiliki karakteristik shutting off atau menjauhkan diri dari kehidupan sosial dan dunia luar, sehingga autisme tipe ini digambarkan sebagai kelainan dalam hal perkembangan sosial dan komunikasi. Sindrom Asperger merupakan salah satu subtipe dari ASD yang memiliki karakteristik mirip dengan autisme. Bedanya, pada Asperger tidak dijumpai adanya keterlambatan bahasa maupun keterlambatan kognitif, sehingga penderita Asperger dinilai memiliki perkembangan bahasa yang normal. Kondisi dari sindrom Heller ini ditandai oleh regresi perkembangan secara signifikan, sehingga menyebabkan penurunan fungsi perilaku dan fungsi perilaku adaptif, termasuk untuk mengurus dan membantu diri sendiri. Penderita ini dicirikan dengan terjadinya kemunduran atau kehilangan kemampuan berbahasa dan keterampilan sosial setelah periode perkembangan normal setidaknya 2 tahun. Penurunan perkembangan pada Rett disorder muncul pada usia onset yang lebih awal jika dibandingkan dengan sindrom Heller, yaitu sebelum usia 18 bulan. Selain itu, penurunan terjadi pada kemampuan kognitif, komunikasi, dan juga psikomotor anak. Kondisi pada spektrum autisme ini juga dapat dikatakan sebagai higher functioning autisme, karena tipe ini memiliki keberfungsian perilaku yang lebih baik dibandingkan dengan tipe autisme. Hanya saja tipe ini memiliki keterlambatan berbahasa dan menunjukkan gerakan-gerakan repetitif yang lebih banyak dibandingkan dengan spektrum autisme lainnya. Sama seperti anak-anak lainnya yang memiliki kesehatan secara fisik, mental, dan kognitif bawaan yang normal, anak dengan autisme juga memerlukan kebutuhan seperti pendidikan. Akan tetapi, kebutuhan pendidikan anak dengan autisme bisa dibilang cukup berbeda. Ini dikarenakan adanya halangan dan rintangan yang secara khusus dimiliki oleh anak-anak dengan autisme. Menurut Halahan dan kawan-kawan di tahun 2014, halangan-halangan tersebut antara lain kesulitan pada self-directed behavior seperti regulasi emosi dan kemampuan merencanakan aktivitas, kesulitan mempersepsi dan memberi makna pada informasi yang diperoleh dari lingkungannya, kesulitan untuk memahami intensi, perasaan, keyakinan, dan keinginan orang lain, serta kesulitan untuk berkomunikasi. Strategi pembelajaran yang dapat diaplikasikan untuk anak-anak dengan autisme antara lain Direct Instructions with Applied Behavior Analysis. Prinsip ini pada dasarnya menggunakan Behavioral Learning Theory untuk menganalisis tugas dan mengajari siswa dengan ASD. Salah satu jenis praktik pembelajaran yang sering digunakan adalah Applied Behavior Analysis atau ABA. ABA sendiri adalah pendekatan komprehensif yang menekankan pada positive reinforcement atau memberikan reward pada perilaku yang diharapkan untuk muncul. Instruction in natural setting.
Strategi ini dilakukan dengan memberikan instruksi serta penguatan positif perilaku pada situasi dan kondisi yang alami, yaitu saat anak-anak tanpa disabilitas juga menikmati kondisi tersebut. Metode ini dinilai dapat meningkatkan penguasaan bahasa dan keterampilan sosial anak-anak. Behavior Management. Strategi ini menyasar pada manajemen perilaku dengan mengkombinasikan Functional Behavioral Assessment atau FBA dan Positive Behavioral Intervention and Support atau BBIS. Strategi ini dilakukan untuk mengontrol perilaku yang tidak tepat yang muncul pada anak-anak dengan autisme seperti menggigit dan memukul. Prinsip dari FBA yaitu menentukan konsekuensi atau tujuan perilaku, anteseden atau hal-hal yang memicu perilaku tidak tepat, dan setting kejadian, yaitu faktor kontekstual terjadinya perilaku tersebut. Sedangkan prinsip dari PBIS menekankan untuk mendukung perilaku positif dengan penguatan daripada menggunakan hukuman. Menurut komunitas Autism Speak, terdapat beberapa tips yang dapat dilakukan oleh para orang tua yang memiliki anak-anak dengan autisme, yaitu: pertama, setelah mengetahui diagnosis, tenangkan diri Anda dan perlahan mulailah untuk menerima kondisi dalam keluarga Anda. Tetapkan tujuan Anda, yaitu untuk membantu anak Anda hidup dengan bahagia dan berarti. Sebagian besar keluarga dapat bekerja sama menangani kondisi sulit tersebut, sehingga akan mengurangi dampak negatif dari penetapan diagnosis. Kedua, pastikan Anda mengetahui momen yang tepat untuk mencari bantuan profesional terkait kesehatan Anda. Mengurus anak dengan kebutuhan khusus tentunya memerlukan usaha dan tenaga yang lebih besar. Ketika Anda mulai merasakan stres, susah tidur, tidak dapat mengontrol pikiran negatif, dan gejala-gejala buruk lainnya muncul, sebaiknya Anda segera mencari bantuan profesional. Ketiga, jika Anda memiliki anak lain yang tidak berkebutuhan khusus, pastikan Anda juga memberikan perhatian yang cukup untuknya. Pahamilah keresahan dan kesulitannya ketika harus dihadapkan dengan saudara yang memiliki kebutuhan khusus. Keempat, mulailah mengumpulkan dukungan sosial. Jagalah kehidupan pernikahan Anda, atau carilah dukungan dan jaringan sosial jika Anda merupakan orang tua yang tunggal. Yang terakhir, jangan lupa untuk mengurus diri Anda sendiri. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain dengan melatih self-care, fokus pada hal-hal positif, meneruskan rutinitas keluarga, dan mengeksplorasi hobi Anda. Selain itu, jangan lupa untuk mendapatkan istirahat yang cukup. Anak-anak dengan autisme memang berbeda dengan anak-anak lainnya. Akan tetapi, sama seperti anak-anak lain, mereka juga berhak untuk mendapatkan hidup yang bahagia dan berarti. Mari sama-sama kita belajar untuk menghilangkan stigma buruk pada anak dengan autisme. Jika tidak dimulai dari kesadaran diri, dari mana kita akan mulai berempati?